Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun pembelajaran jarak jauh. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya nak, karena menuntut ilmu itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penyembelihan hewan kurban. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan tata cara penyembelihan hewan, menjelaskan ketentuan akikah dan kurban, memperagakan cara penyembelihan hewan akikah dan hewan kurban. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa dapat menjelaskan pengertian, syarat-syarat, hal-hal yang makruh, dalil nakli dan tata cara penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan ketentuan akikah dan kurban. Lalu apa itu pengertian kurban? Kurban menurut etimologi berasal dari kata qarraba, artinya dekat. Sedangkan pengertian kurban menurut terminologi artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan binatang tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Lalu apa hukum daripada kurban? Hukumnya sunnah muakkad. Kemudian pengertian akikah. Akikah secara etimologi berasal dari kata aqqa, artinya membelah dan memotong. Sedangkan pengertian akikah menurut terminologi artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan binatang ternak sebagai tanda syukur atas anak yang baru lahir. Adapun pelaksanaan akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil nakli tentang kurban. Di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil nakli tentang akikah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamun murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yasamma. Rawahul Ahmad wa Tirmidzi. Yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya
yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi namanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihan hewan? Nah, penyembelihan hewan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Yang kedua, orang yang menyembelih membaca basmalah. Yang ketiga, alat yang digunakan tajam dan tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Dan yang terakhir, dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Nah, adapun ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. 3, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang keempat, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Catatan, 1 ekor unta atau sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang dan 1 ekor kambing dikurbankan oleh 1 orang. Di samping memenuhi ketentuan umur di atas, binatang-binatang itu juga harus memenuhi kriteria. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, tanduknya tidak patah, tidak sakit atau tidak cacat, tidak dalam keadaan hamil, dan terakhir, tidak kurus kering. Anak bapak yang dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan akikah. Ketentuan hewan yang disembelih untuk akikah adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Kemudian yang kedua, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Dengan catatan, akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika pada hari ke-7 tersebut seseorang belum mampu menyembelih akikah untuk anaknya, maka dilakukan sebelum anak dewasa. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang kurban dan akikah. Mudah-mudahan dapat kamu pahami bersama. Lalu sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan kurban. Silahkan nanti anak-anak Bapak meninjau langsung tentang bagaimana penyembelihan hewan kurban itu. Mudah-mudahan setelah kamu memahaminya, dapat kamu amalkan, dapat kamu pahami, karena dengan kita memahami dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, akan mendapatkan rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.